Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bertemu lagi dengan saya, Budina, di pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Oke nih, kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk hari ini, saya akan membahas tentang persamaan kuadrat trigonometri. Bedanya apa? Kalian ingat kalau kuadrat itu artinya berderajat 2 atau ada yang berpangkat 2. Jadi bedanya itu. Di persamaannya ada X yang pangkat 2. Oke nih, supaya lebih mudah kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini tentukan nilai X, sama ya soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, di sini persamaannya adalah 4 sin kuadrat X min 3 sama dengan 0. Ingat nih ya. Yang namanya persamaan kuadrat di sini ada yang pangkat 2, bedanya di situ. Pada interval 0 sampai 180. X-nya interval 0 sampai 180. Oke, pertama kita ubah dulu soal ini menjadi bentuk sin X. Jadi di sini kuadrat kita ubah dulu jadi sin X. Oke, seperti biasa kita pindah ruas dulu nih. Berarti min 3-nya dulu kita pindah ke kanan. 4 sin kuadrat X sama dengan 3. Nah, ini kan 4 dikali sin kuadrat X sama dengan 3. Di sini perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Berarti sin kuadrat X sama dengan 3 per 4. Sin kuadrat X sama dengan 3 per 4. Berarti sin X sama dengan akar dari 3 per 4. Nah, berapa akar dari 3 per 4? Jadi mudahnya kita pisah dulu nih. Ini kan pecahan ya, 3 per 4. Bisa kita pisah menjadi 1 per 4 dikali 3. Nih, kan 3 kali 1, 3. Ya udah per 4. Kita bisa pisah seperti ini. Kalau sudah dipisah, tinggal kita pisahkan juga akarnya. Jadinya akar 1 per 4 dikali akar 3. Berarti sin X sama dengan akar 1 per 4. Akar 1 per akar 4 2. Akar 3 hasilnya tidak bulat ya, makanya kita buat akar 3 saja. Oke, sin X sama dengan setengah akar 3, maka X-nya berapa? Nah, kita cari sin sudut berapa yang nilainya adalah setengah akar 3. Kita lihat di tabel ya. Oke, kita lihat di tabel yang sebelumnya kita buat. Oke, kita lihat yang bernilai setengah akar 3. Di sini berarti ini ya, 60 dan 120. Nah, berarti itu yang menjadi X ya. Maka X-nya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Maka HP-nya sama dengan 60 derajat dan 120 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus bisa nih, kalau misalkan di sini pecahan, kalian harus bisa memisahkannya sampai dia menjadi bentuk hasil akarnya. Lalu kalian cari sudutnya. Sin sudut berapa yang memiliki nilai sesuai dengan soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 360. Bedanya dengan yang tadi. Nah, ini juga soalnya beda dengan yang tadi. Kenapa? Karena di sini bentuknya kuadrat sempurna. Jadi kalau kuadrat sempurna itu di sini ada yang berpangkat 2, ada yang berpangkat 1, ada yang konstanta atau angka sendiri sama dengan 0. Itu disebut kuadrat sempurna. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, kita harus buat pemisalan terlebih dahulu. Jadi kita lihat dulu di sini kan dia pakai sin. Ini juga sin ya. Maka di sini kita buat pemisalan dari sin itu. Misal Y sama dengan sin X. Sebenarnya di sini tidak harus menggunakan huruf Y, boleh dengan huruf lain kecuali X ya. Kalian boleh pakai P, Q, Z, A, B seterah kalian. Tapi di sini saya pakainya Y sama dengan. Oke. Kalau sudah kita buat nih,
Ini kan pemisahan Y sama dengan sin X. Jadi setiap sin di sini kita ubah jadi Y. Maka persamaannya jadi gimana? Berarti kan ini 2-nya tetap ya. 2 sinnya diganti dengan Y. Di sini sin kuadrat X. Sin X-nya diganti dengan Y. Maka 2Y kuadrat plus sin X diganti Y lagi, berarti plus Y min 1 sama dengan 0. 2Y kuadrat plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat ini sudah saya bahas waktu kelas 10 di matematika wajib. Bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Kalian buka lagi catatannya supaya kalian ingat kalau buat kalian yang lupa. Nah, di sini kita faktorkan sama dengan 0. Berarti di sini ada yang 2Y dan Y. Perkaliannya hasil 1 pasti 1 dan 1 dong ya. Nah, kalau di sini plus Y kita buat jadi plus, maka yang di sini plus, yang di sini min. Oke, buat yang lupa silakan kalian buka dulu catatannya kelas 10 matematika wajib. Oke nih, kita udah dapat pemfaktorannya. 2Y min 1 dikali dengan Y plus 1 sama dengan 0. Gimana lagi kalau sudah seperti ini? Kita pisah nih, ini kan ada 2 dalam kurung. Kita pisah jadi 2. Berarti yang pertama, yang ini dulu ya. 2Y min 1 sama dengan 0. Pindah ruas, 2Y sama dengan min 1 jadi 1. Maka Y sama dengan 1 per 2. Oke, ini buat yang pertama. Buat yang kanan belum ya? Yang ini Y plus 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan plus 1 pindah jadi min 1. Nah, kita sudah dapat nih Y-nya. Hasilnya setengah dan min 1. Sekarang kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya, di mana Y itu adalah sin X. Oke, di sini Y sama dengan setengah dan Y sama dengan min 1. Kita ingat lagi tadi pemisalannya. Y sama dengan sin X, maka Y ini kita ubah jadi sin X. Y sama dengan setengah, maka sin X sama dengan setengah. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Sin X sama dengan setengah, maka kita cari sin sudut berapa yang memiliki nilai setengah. Oke, kita lihat lagi pada tabel trigonometri yang kita sudah buat. Oke, lihat nilainya yang memiliki nilai setengah ya. Oke, yang memiliki nilai setengah itu adalah sudut 30 dan 150. Maka itu menjadi X-nya. Maka X-nya sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Oke, itu baru yang setengah. Sekarang yang min 1. Ini juga sama ya, berarti sin X sama dengan min 1. Oke, kita cari sin sudut berapa yang memiliki nilai min 1. Oke, tabelnya min 1 berarti ini ya, 270 derajat, hanya 1. Nah, itu yang menjadi X-nya. Maka X sama dengan 270 derajat. Nah, kalau sudah tinggal kita gabungkan saja, maka HP-nya sama dengan, ingat ya, nulisnya harus berurutan 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Oke, jadi seperti itu. Di sini poinnya yang pertama, yang utama adalah kalian harus bisa memfaktorkannya dulu. Kalau sudah, kalian cari X-nya dengan tabel trigonometri, baru kalian gabungkan di himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Oke, saya jelaskan soal terakhir ya. Di sini soal nomor 3. Persamaannya tan kuadrat X min 2 tan X min 8 sama dengan 0. Pada interval 0 sampai 180. Yang ditanya tentukanlah nilai cos X. Jadi yang ditanya nilai cos X-nya. Caranya sama. Pertama kita pakai pemisalan terlebih dahulu. Ingat ya. Kita misalkan, karena di situ kita pakainya tan, maka pemisalannya Y sama dengan tan X. Oke, pemisalannya mengikuti dengan si soalnya. Tannya kita ganti dengan Y, tan kuadrat berarti Y kuadrat min 2Y min 8 sama dengan 0. Ingat, kita faktorkan terlebih dahulu. Y kuadrat, maka di sini Y, di sini Y. Perkalian yang hasilnya 8, berarti kan 2 dikali 4.
minus 2, maka di sininya minus 4, di sininya adalah plus 2. Oke, sama seperti tadi kita pisah. Berarti yang pertama Y plus 2 sama dengan 0, maka Y sama dengan plus 2 pindah jadi min 2. Satu lagi, Y min 4 sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Kita ubah Y-nya, karena Y sama dengan tan X, maka di sini Y sama dengan min 2, maka tan X sama dengan min 2. Yang satu lagi, tan X sama dengan 4. Oke. Kalau misalkan kita lihat di tabel tan, ada atau tidak nilai min 2 dan 4? Nah, kalau kalian lihat di situ tidak ada. Kan? Nggak ada tuh nilai tan sudut berapa yang hasilnya min 2 atau 4. Jadi untuk soal seperti ini, misalkan kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, angka-angkanya tidak ada pada tabel, maka dia punya cara pengerjaan yang berbeda. Ini kita kembali lagi ke dasar trigonometri waktu kelas 10 yang menggunakan segitiga. Oke, coba kalian buka dulu catatan kelas 10-nya. Nah, jadi gini, ini kan tan X sama dengan min 2. Jadi kalau kalian ingat yang depan miring samping, nah yang itu. Kalian ingat kalau tan itu rumusnya apa? Lihat catatannya. Kalau tan itu rumusnya adalah depan per samping. Nih, kalau kalian lihat di catatan. Jadi kita buat segitiga di sini, segitiga siku-siku. Kita misalkan X-nya di sini. Nah, karena tan itu depan per sampingnya kan min 2. Gampangnya kita buat per 1. Ini juga 4 per 1. Berarti depannya 2, minnya tidak usah dianggap. Depannya 2, sampingnya 1. Ini juga sama, kan rumusnya sama nih. Cuma di sini bedanya kita buat satu lagi segitiganya. X, ingat ya, depan ini samping, depannya 4, sampingnya 1. Nah, kita harus cari sih miringnya. Miringnya berapa di sini? Ingat kalau dengan rumus Pitagoras, berarti nyari miring di sini. Miringnya sama dengan akar dari ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 1 berarti akar 5. Di sini juga sama caranya, berarti miringnya di sini sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 1 berarti akar 17. Nah, terus dari sini gimana? Ingat tadi pertanyaannya apa? Tentukan nilai cos X. Nah, di sini kan kalau tan depan per samping. Kalau cos itu rumusnya apa? Cos X sama dengan samping per miring. Nah, ini tadi. Makanya kita harus balik ke dasar-dasar yang pertama tadi. Oke, buat yang pertama ini, maka cos X-nya sama dengan samping. Berarti sampingnya ini 1 per miringnya akar 5. Atau biasanya kalau di soal gak ada nih hasilnya seperti ini, biasanya dia sama dengan 1/5 akar 5 gitu. Jadi itu dirasionalkan sebenarnya. Ini baru satu. Yang kedua ini sama, berarti cos X sama dengan sampingnya ini 1 per miring akar 17 atau 1/17 akar 17. Nah, untuk soal ini hasilnya seperti ini. Karena yang ditanya dia cos X-nya. Oke, sudah 3 soal saya bahas. Kalian pahami lagi dasar-dasar trigonometrinya, terutama di sini. Karena persamaan kuadrat ini wajib banget kalian harus bisa memfaktorkan. Setelah itu kalian juga harus hafal tabel trigonometrinya, sin, cos, tangan, itu juga harus dihafal. Dan satu lagi tambahannya, kalau misalkan ada soal seperti ini, ingat ya, kalau nilainya itu tidak ada di tabel, maka dia pengerjaannya seperti ini. Apalagi yang ditanya bukan X nya, tapi cos X atau tan X atau sin X. Kalian harus ingat rumus depan miring samping, sin, cos, tan, demi, sami, desa. Oke, sekian yang saya bahas hari ini. 3 soal saya rasa cukup. Kalian pahami lagi, kalian pelajari lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf sedikit ralat ya. Untuk yang ini, cos X sama dengan 1/5 akar 5 itu seharusnya hasilnya minus. Kenapa? Karena di sini nilai tannya minus, nilai tan X sama dengan min 2. Nilai tannya minus, ini menandakan dia berada di kuadran kedua. Itu bisa kita lihat dulu di kuadran trigonometri. Jadi kalau di kuadran ini, kan tadi kan intervalnya antara 0 sampai 180 ya. Jadi kalau kita lihat di kuadran, kalau tannya minus, otomatis bukan di kuadran sini dong, karena di sini positif. Di sini juga semua positif. Maka tannya di kuadran 2, dan di kuadran ini, kuadran 2 ini juga cosnya negatif karena yang positif hanya sin. Maka nilai cosnya yang tadi juga negatif. Maka nilai 1/5 akar 5 ini juga negatif, mengikuti nilai si tan ini. Kenapa yang bawahnya tidak negatif? Kenapa dia positif? Karena di sini nilai tannya positif. Oke, cukup. Terima kasih.